Entah berapa macam obat pernah saya minum, Pak. Tapi jangan pernah Bapak Ibu bertanya, obat apa yang pernah saya minum? Lupa lagi namanya, Pak. Saya minum saja, boro-boro tahu apa hikmahnya obat itu, Pak. Saya minum saja karena percaya kepada dokter. Padahal dokter ini mungkin salah memberi resep. Mungkinkah Allah yang maha tahu ini memberi resep yang salah? Al-Quran 6.666 ayat plus sekian ribu hadis ini resep dari Allah untuk mereka yang ingin selamat dunia dan akhirat. Terima aturan ini dan laksanakan, pasti selamat. Nggak perlu banyak bertanya-tanya, Pak. Kunon jadi ngaharulang kita. Mukminkah kita? Muslimkah kita? Saya entah sudah berapa kali, Pak, menangani kasus waris. Dan yang luar biasa itu yang datang menemui saya, terakhir itu datang ke kediaman saya. Kalau nggak salah 7 orang atau 6 orang, saya lupa itu. Satu keluarga. Perempuannya 4, laki-lakinya 3 atau 2 kalau nggak salah. 6 orang. Mau minta fatwa dari saya tentang waris. 3 orang diantaranya saya kenal. Kenapa? Lo aktivis di majelis taklim. Si ibu itu kalau saya datang ke majelis taklim, saya kenal wajahnya. Kebanyakan yang di sini juga saya kenal juga, Pak. Bapak-bapak apalagi, Pak. Ini saya kenal ini. Ada ceramah di mana? Iya, ada ayah, Pak. Nanti ceramah kemana? Iya deh, gitu, Pak. Apa saya bilang masalahnya? Ayah saya almarhum meninggal dunia sudah. Tinggal istri dan kami anak-anak. Tapi kami mau bagi-bagi waris dari almarhum. Oh, saya bilang, saya kira tadinya masalahnya ruwet gitu ya. Orang tua dari almarhum, ayah masih ada? Oh, sudah nggak ada. Wah, sederhana sekali saya bilang. Cukup Bapak Ibu baca itu Quran surat An-Nisa ayat 11. Sudah terjawab semua pertanyaan itu. Ngapain jauh-jauh datang menemui saya? Bahwa kalau almarhum meninggalkan istri dan anak-anaknya itu ada laki-laki, maka saudara kandung, saudara sebapa, saudara seibu terhalang semua. Jadi ahli waris cuma istri dan anak-anak. Sederhana sekali saya bilang dalam Al-Quran itu. Istri karena punya anak almarhum, maka istri mendapat 1/8. Yang 7/8 dibagi 6. Di mana laki-laki mendapat 2 bagian. Berarti sekarang harta dibagi 8 kan. Yang laki-laki masing-masing, yang 2 orang itu masing-masing mengambil 2/8 kali 7/8. Sisa harta yang wanita mengambil 1/8 kali 7/8. Sederhana sekali. Hari suganta ya naon sudah. Masalahnya Pak, kami ingin ini dibagi rata. Saya tanya, ibu mau bertanya kepada saya hukum waris berdasarkan Islam atau berdasarkan keinginan ibu? Kalau berdasarkan Islam sudah saya jawab. Nah, setelah terdesak seperti itu, si ibu kemudian mengeluarkan secari kertas, Pak. Masalahnya Pak, sebelum almarhum meninggal dunia, almarhum meninggalkan wasiat. Ini wasiatnya, ditandatangani di atas meterai, ada 2 orang saksi.
Di mana isi wasiat itu, nanti kalau saya meninggal dunia, hendaknya harta waris dibagi rata antara anak yang laki dan anak perempuan. Wasiat dari almarhum. Nah kalau kita sampai melanggar wasiat almarhum, kan berarti kan kita durhaka kepada orang tua. Kalau durhaka pada orang tua kan Allah pasti membenci kita. Harareba tadi kan ngadalil negara itu. Akhirnya saya tanya, ibu, bapak, saya bilang, bapak-bapak dan ibu-ibu ini mencintai almarhum? Almarhum ayah? Oh sangat Pak. Ingin almarhum di alam barzah itu tenang gitu. Ya inginlah Pak. Sobek itu wasiat saya bilang. Jojoek eta wasiat. Buang di tong sampah. Kalau ibu tidak tega, kasihkan ke saya, biar saya nunggu jojoek. Kalau ibu laksanakan itu hukum waris, bertentangan dengan hukum Allah, karena mengikuti wasiat orang tua, mana yang lebih ditaati oleh ibu dan bapak? Orang tua atau Allah? Kebayang itu almarhum di alam barzah bakal repot sekali itu berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok berani-beraninya kamu membuat wasiat menentang aturan dan hukumku, kata Allah. Ketinggali masih kena ngahulang. Sekarang gini, katakanlah wasiat almarhum itu ternyata bukan satu poin. Poin pertama, warisan harus dibagi rata. Poin kedua, dalam poin itu, nanti kalau saya meninggal, saya minta semua anak berhenti melaksanakan sholat. Akan ibu laksanakan ini? Tidak Pak. Nah, ini kan wasiat orang tua. Nanti bagaimana kalau orang tua murka? Yang nggak bisa lah Pak. Ini kan bertentangan dengan aturan Allah. Sholat itu kan wajib. Ari eta waris 2:1 bukan aturan Allah. Ari geus urusan duit jadi para roek jadi nate. Ya, ini salah satu contoh. Bagaimana kita sudah terjebak gitu ya. Ini yang ketawa pasti iblis Pak. Diakalin saja bagaimana itu sampai sekarang ada gonogini. Diperjuangkan bagaimana oleh para istri itu untuk bisa memperoleh gonogini Pak. Tolong saya berikan satu ayat, satu hadis tentang gonogini Pak. Aturan mana itu gonogini itu? Kan seorang istri itu sudah ditetapkan oleh Allah, haknya adalah kalau tidak 1/4, 1/8 dari harta suami. Di mana kudu dibagi 2 heula. Aturan gonogini itu. Saya cuma ngeri saja Pak, baca ayat 10-nya. Quran surat An-Nisa itu. Allazina yakuluna amwalal yatama zulman innama yakuluna fi butunihim nara. Barang siapa yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, bukan sesuai dengan aturan Allah, maka dia telah memakan hak ahli waris yang lain, maka sesungguhnya dia telah menyiapkan bara api neraka sepenuh perutnya. Jangan main-main urusan ini Pak. Sekian rupiah yang bukan hak kita, kita paksa dengan aturan-aturan dunia kita gitu yang kita buat gitu kan, entah itu gonogini, entah mau dibagi rata dan lain sebagainya, sama dengan kita telah menyiapkan bara api neraka sepenuh perut. Siap itu memenuhi perut dengan bara api.